Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi kita dengan video pembelajaran IPA. Pada pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari tentang gelombang. Dalam kehidupan, kita sudah banyak sekali menyaksikan macam-macam gelombang. Apa saja di antaranya? Mari saksikan video berikut ini. Ya, itu tadi contoh dari gelombang yang sering kita temui dalam kehidupan. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat, baik melalui medium ataupun tidak. Saat merambat, itu gelombang membawa energi. Berdasarkan mediumnya, gelombang kita bedakan menjadi dua. Yang pertama, gelombang mekanis. Dan yang kedua, gelombang elektromagnetik. Kemudian berdasarkan arah rambatnya, ada pula dua macam gelombang. Yang pertama, gelombang transversal, dan yang kedua, gelombang longitudinal. Apa perbedaan antara gelombang mekanik dengan gelombang elektromagnetik? Kalau gelombang mekanik, untuk merambat memerlukan medium, artinya memerlukan zat perantara. Zat perantara ini bisa berupa udara, zat cair, ataupun zat padat. Contohnya, gelombang bunyi, gelombang pada air, dan gelombang pada tali. Sedangkan gelombang elektromagnetik untuk merambat tidak memerlukan medium. Contoh, gelombang cahaya, gelombang radio, dan gelombang radar. Cahaya matahari dari angkasa luar sampai ke bumi itu melewati ruang hampa, artinya tanpa medium. Selanjutnya, ada dua jenis gelombang lagi kalau ditinjau dari arah rambatnya. Yang pertama, gelombang transversal, dan yang kedua, gelombang longitudinal. Apa perbedaan keduanya? Kalau gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Contoh, gelombang tali dan gelombang permukaan air. Nah, jadi perhatikan pada gambar di samping, arah getarannya ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Sedangkan arah rambatnya ke kanan. Jadi arah getarnya di sini tegak lurus terhadap arah rambatannya. Kita lanjutkan sekarang dengan istilah-istilah pada gelombang transversal. Yang pertama, bukit gelombang atau sering disingkat dengan bukit saja, yaitu lengkungan ke atas pada gelombang. Nah, jadi kita lihat di sini dari A ke B ke C. Itu contoh bukit gelombang. Atau bisa juga E, F, G atau I, J, K. Nah, itu merupakan contoh dari bukit gelombang. Yang kedua, lembah atau lembah gelombang, yaitu lengkungan ke bawah. Contohnya di sini dari C, D, E atau G, H, I. Nah, itu merupakan lembah gelombang. Yang ketiga, puncak gelombang, yaitu titik tertinggi pada gelombang. Di sini pada gambar kita lihat titik tertinggi itu pada huruf B dan F. Nah, itu kita sebut puncak gelombang. 4, dasar gelombang, yaitu titik terendah pada gelombang. Nah, pada gambar H dan D, atau D itu dasar gelombang, H juga dasar gelombang, karena merupakan titik terendah dari gelombang transversal. Yang kelima, simpul-simpul gelombang, yaitu pada huruf A, C, E, G atau I, itu disebut simpul-simpul gelombang. Kita lanjut lagi yang keenam, amplitudo.
yaitu jarak puncak terhadap titik setimbang. Pada gambar itu jarak dari titik B aksen ke B, atau boleh juga dari B ke B aksen. Itu kita sebut dengan amplitudo. Itu jarak puncak terhadap titik setimbangnya. Yang ketujuh, panjang gelombang. Panjang gelombang di sini kita lambangkan dengan lambda. Nah, apa itu panjang gelombang? Panjang satu gelombang, atau bisa juga satu bukit tambah satu lembah. Nah, itu kita sebut dengan panjang gelombang. Jadi kalau dilihat dari hurufnya, dari A ke B ke C ke D dan E. Di satu bukit, satu lembah. Nah, satu bukit, satu lembah itu contoh daripada panjang satu gelombang. Atau bisa juga dari E ke F, ke G, ke H, ke I. Nah, itu juga panjang satu gelombang. Atau kalau kita mulai dari C, ke D, ke E, ke F, ke G. Nah, ini juga panjang satu gelombang. Atau bisa juga dari B ke C, ke D, ke E, dan ke F. Jadi dari puncak gelombang yang satu ke puncak gelombang berikutnya. Itu juga kita sebut dengan panjang satu gelombang. Yang kedua, gelombang longitudinal. Apa itu? Yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Contohnya gelombang bunyi dan gelombang pada selingki. Kita lihat pada gambar di samping, arah rambatannya ke kanan. Sedangkan arah getarnya juga ke kanan. Kalau dia bolak-balik ya kanan kiri. Nah, merambatnya ke kanan atau ke kiri. Jadi nampak di sini searah getarannya dengan arah rambatannya. Nah, istilah-istilah pada gelombang longitudinal ada lagi tambahannya di sini, yaitu rapatan dan renggangan. Nah, rapatan itu bagian gelombang yang rapatnya, sedangkan renggangan itu bagian gelombang yang memiliki jarak atau renggangan. Nah, di sini berapa yang panjang satu gelombang? Nah, pada gelombang longitudinal ini panjang satu gelombang terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Kalau setengah gelombang berarti satu rapatan saja atau satu renggangan saja. Itu disebut dengan setengah gelombang. Berikutnya kita lanjut dengan besaran-besaran pada gelombang, yaitu satu, periode gelombang yang dilambangkan dengan huruf T besar. Apa itu periode gelombang? Yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Rumusnya di sini T sama dengan C per F. 2. Frekuensi gelombang yang dilambangkan dengan huruf F kecil, yaitu banyaknya gelombang tiap satuan waktu atau tiap detik. Banyaknya gelombang tiap detik dilambangkan dengan huruf F. Jadi F sama dengan C per T. Yang ketiga, cepat rambat gelombang atau V, yaitu jarak yang ditempuh gelombang tiap satuan waktu. Di sini rumusnya V sama dengan lambda kali F, atau bisa juga dengan V sama dengan lambda per T. Jadi rumus frekuensi gelombang dan periode gelombang itu hampir sama dengan rumus pada getaran.
Nah, keterangannya di sini V sama dengan cepat rambat daripada gelombang, satuannya meter per sekon atau bisa juga sentimeter per sekon. Sedangkan T besar itu artinya periode atau perioda, dan lambda artinya panjang satu gelombang, yaitu jarak satu bukit dan satu gelombang. Satuannya boleh meter atau sentimeter. Sedangkan F kecil itu artinya frekuensi. Untuk aplikasi dari rumus-rumus gelombang tadi, mari kita selesaikan contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar di samping. Berdasarkan gambar, tentukanlah A. Jumlah gelombang pada gambar, kemudian B. Amplitudonya, C. Periode, D. Panjang gelombang, E. Cepat rambat gelombang, dan F. Jumlah gelombang dalam 2 menit. Untuk pertanyaannya nomor A, kita lihat gambar jumlah gelombang. Di sini ada 2 bukit, 1 lembah. Nah, berarti jumlah gelombangnya 1,5 gelombang. Karena 1 gelombang itu 1 bukit, 1 lembah. Sedangkan pada gambar ada 2 bukit dan 1 lembah. Berarti jumlah gelombangnya sama dengan 1,5 gelombang. Nah, untuk pertanyaan nomor B yang ditanya amplitudo. Dari gambar kita lihat amplitudonya itu simpang terjauhnya berada pada posisi 2 cm. Nah, berarti amplitudonya 2 cm atau dijadikan meter sama dengan 0,02 meter. Pada pertanyaan nomor C yang ditanya itu periode gelombang. Nah, kita tahu periode gelombang itu adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Di sini kita lihat pada gambar, untuk satu gelombang itu ditempuh dalam waktu 1,5 sekon. Nah, berarti periodenya sama dengan 1,5 sekon. Jadi kan pada waktu yang 1,5 sekon itu kan terdiri dari 1 bukit, 1 lembah gelombang. Berarti itu 1 gelombang. Nah, waktu yang diperlukan untuk menempuh 1 gelombang itulah yang disebut dengan periode gelombang. Nah, di sana tertera 1,5 sekon. Jadi T-nya atau periode gelombangnya sama dengan 1,5 sekon. Pada pertanyaan nomor D yang ditanya adalah panjang gelombang. Panjang gelombang ini adalah panjang 1 bukit tambah 1 lembah. Nah, pada gambar itu 1 bukit, 1 lembah tambah 1 bukit lagi. Nah, itu panjangnya 30 cm. Jadi dari A, B, C, D. Nah, sedangkan yang 1 gelombang atau panjang 1 gelombang hanya sampai nomor C. A, B, C. Berarti panjang 1 gelombangnya hanya 20 cm. Ya, yang 30 cm itu 2/3-nya adalah 20 cm. Di mana yang 20 cm ini terdiri dari 1 bukit, 1 lembah. Berikut pertanyaan nomor E yang ditanya cepat rambat gelombang atau V. Kita tahu V sama dengan lambda per T. Panjang gelombang dibagi perioda. Panjang gelombangnya sudah kita ketahui yaitu 0,2 meter. Sedangkan periodenya kita sudah tahu juga 1,5 sekon. Jadi tinggal kita bagi aja lagi 0,2 meter per 1,5 sekon. Sama dengan 0,13 meter per sekon. Dan yang terakhir pertanyaan F yang ditanya jumlah gelombang dalam 2 menit atau 2 menit ini sama dengan 120 sekon. Nah, jumlah gelombang atau jumlah getaran itu rumusnya sama, lambangnya sama, itu N. Nah, N sama dengan T kecil per T besar.
Nah, T kecil itu jumlah waktunya kita sudah tahu 120 sekon. Per T besar periodanya. Periodanya kita tahu 1,5 sekon. Jadi 120 per 1,5 sama dengan 80 gelombang. Jadi N-nya atau jumlah gelombang sama dengan 80 gelombang.